Di nama Tuhan, Salam, selamat malam teman-teman yang diberkati Tuhan. Teman seangkatan Sekolah Alkitab Balikpapan Angkatan 46 yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pertama-tama kepada Kepala Gereja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di mana saya dan saudara ada pada malam hari ini, kita kuat, kita sehat. Semuanya bukan karena kuat dan hebat kita. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kepintaran kita. Bukan karena kecerdasan kita, kita ada sampai saat ini. Semuanya hanya karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Saya dan saudara masih diberikan kesempatan, masih diberikan nafas yang baru, hidup yang baru, hidup yang terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, ya. Mungkin tidak sampai berapa menit, tetapi firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara, ya. Ada satu gembala, satu hamba Tuhan, ya. Dia berkata kepada jemaatnya, ya. Dia berkata begini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya tidak bangga dengan mujizat. Kenapa? Iblis juga bisa melakukan mujizat. Tetapi yang saya bangga, yaitu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara semua mengerti. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Alkitab ini, ayat kisah ini sudah tidak lazim untuk kita dengar, ya, tidak lazim untuk kita ketahui. Tetapi pada malam hari ini saya rindu untuk membawakannya, saya membawakannya untuk teman-teman semua yang diberkati Tuhan. Angkatan 46, angkatan yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita lihat dalam Alkitab kita, dalam Injil Lukas Perjanjian Baru, Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-30, ya. Lukas pasal 10 ayat yang ke-30, LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yaitu Orang Samaria yang Murah Hati. Ya, orang Samaria yang murah hati. Di sini Yesus mengajarkan kita tentang hal mengasihi, hal yang kita tahu dalam kehidupan kita, ya. Ada banyak tantangan, mungkin dalam hidup kita ada banyak sakit hati yang kita timbulkan kepada rekan-rekan kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain. Tetapi pada malam hari ini kita adalah seorang hamba Tuhan. Kita melayani Tuhan harus benar-benar kudus, saudara. Harus benar-benar tulus. Ketika kita melayani Tuhan, masih ada kepahitan yang dalam hidup kita. Masih ada akar pahit yang ada dalam hati kita. Semuanya tidak ada gunanya, saudara, ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita belajar untuk mengampuni, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, pertolongan, dan Roh Kudus yang ajaib, yang sejati, yang terus memberikan kita kekuatan. Puji nama Tuhan. Kita lihat ayatnya ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Kita tahu bersama, ya, orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi karena ada istiadat, ya. Ada istiadat yang mungkin mereka tidak sukai dari orang Samaria. Entah itu perkawinan, ya. Entah itu mungkin mereka masih percaya dengan yang namanya paradosis atau okultisme atau berhala. Tetapi di sini Yesus memberi petunjuk, ya. Dia memberi suatu perumpamaan, ya, kepada ahli Taurat ini. Karena apa? Karena Yesus ingin bukan memukul orang, tetapi memukul hatinya. Seperti inilah yang diajarkan Allah kita, Tuhan kita. Kita harus saling mengasihi. Karena dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, perbuatan baik apakah yang aku harus perbuat, ya, supaya aku baik, Tuhan, supaya aku ini dianggap orang ini benar-benar baik, benar-benar tulus. Di sini Tuhan menunjukkan suatu perumpamaan. Bayangkan, saudara, kita tahu seorang imam pada zaman dahulu, zaman Perjanjian Lama, yang saat ini dikenal dengan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Ia melihat orang yang sudah dirampok oleh seorang penyamun. Ia melihat orang yang sudah dipukuli, ya, hampir mati. Dia tidak singgah untuk menolongnya, malah dia lewat di seberang jalan, saudara-saudara. Dia tidak menghampirinya. Tapi kedua,
lewat seorang Lewi. Orang Lewi ini orang yang tahu firman, orang yang benar-benar dianggap orang yang suci. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak memberikan teladan bagi semua orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Dia juga melewatinya. Tetapi ada satu orang yang murah hati, yaitu orang Samaria. Ketika dia lewat dengan keledainya, dia melihat ada orang yang butuh pertolongannya, ada orang yang benar-benar butuh belas kasihan, ya. Dia pergi, dia menghampiri, saudara. Dia melihat orang itu, dia membalas lukanya, dia menyiramnya dengan anggur. Lalu dia membawanya di penginapan, saudara, ya. Dia membawa di penginapan dan dia berkata kepada penginapan, ini uang 2 dinar, ya. Pakailah. Kalau uang ini kurang, aku akan kembali, aku akan menambahkannya. Kalau uang ini lebih, pakailah. Luar biasa orang Samaria ini. Orang Samaria ini menunjukkan arti yang namanya belas kasihan, ya. Ketika kita mendapat keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang saat ini membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan belas kasihan kita, membutuhkan uluran tangan kita, jangan kita tutup mata, saudara-saudara, ya. Jangan sampai kita tutup mata, atau mungkin kita memberi supaya dilihat orang. Kita memberi, akan Allah kita berkata, jika tangan kananmu memberi, jangan sampai tangan kirimu mengetahuinya, ya. Di sini ada banyak hal-hal yang saat ini terjadi akhir zaman ini, ya. Yang adanya saat ini juga ada virus corona COVID-19, ya, yang sedang dilanda di dunia ini. Ada 150 negara, ya, saudara-saudara. Bayangkan 150 negara, 50 negara bukan hal-hal yang sangat biasa, tetapi ini hal yang luar biasa. Tetapi kita orang-orang percaya, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipakai Tuhan, yakin dan percaya, kita semua ada dalam genggaman Tuhan, kita semua ada dalam pantauan Tuhan, kita semua diproteksi oleh Tuhan. Dan kita percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika berjalan bersama Yesus, ada pertolongan, ada pembelaan yang ajaib yang Tuhan nyatakan atas saya dan saudara. Pada malam hari ini, ya, seorang Samaria yang murah hati ini, dia memberikan suatu contoh kepada orang-orang Yahudi, ya. Dia memberikan suatu contoh bahwa tidak semua orang Samaria yang mereka anggap, ya, yang mereka anggap mungkin saat itu tidak bergaul, tidak menyenangkan hati mereka, yang mungkin mereka menganggap mereka paling suci. Tetapi di sini orang Samaria mengajarkan tentang arti belas kasihan. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, ya, kepada ahli-ahli Taurat yang ada di saat itu. Mereka menguji Yesus, tetapi Yesus adalah Allah. Dia Allah 100%, dia manusia 100%. Kenapa dia Allah 100%? Dia Maha tahu. Dia tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kenapa dia Allah? Dia dapat menyembuhkan segala penyakit. Dia dapat membagikan orang mati. Kenapa dia dibilang manusia 100%? Ya, dia capek. Dia merasakan letih, dia merasakan lapar, ya. Dia merasakan juga yang namanya menangis, penderitaan. Tetapi di balik semuanya itu ada kemenangan yang ajaib yang Tuhan nyatakan atas saya dan saudara. Ya. Di sini saudara-saudara, ya, yang jadi pokok pembahasan saya yaitu kita sebagai hamba Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di luar sana, ya. Mungkin kita pernah melakukan yang tidak baik kepada orang terdekat kita, entah itu keluarga, entah itu pasangan kita, entah itu orang-orang yang mungkin membuat kita marah. Tetapi mari kita pada saat malam hari ini, kita belajar tentang yang namanya mengasihi. Kita belajar yang namanya tentang belas kasihan, ya. Bukan belas kasihan yang meminta pamrih, tidak. Yesus, ya, ketika dia pergi, dia mendapatkan Petrus yang pada saat itu memerlukan pertolongan, ya. Dia berkata, Petrus, ya, doronglah perahumu lebih dalam lagi. Kita akan mendapatkan ikan. Di sini, ya, Petrus berkata, ya, dia berkata kepada Yesus saat itu, Guru, telah sepanjang malam kami berusaha, telah sepanjang malam kami berupaya, telah sepanjang malam kami sudah melakukan hal yang baik, sepanjang malam kami sudah mencoba untuk menangkap ikan, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa, Guru. Satu kata yang sangat mengubah hidup Petrus pada saat itu. Dia berkata, Guru, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Apa yang terjadi ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita dengar-dengaran apa kata Tuhan, apa yang dimau Tuhan, ketika Roh Kudus berbisik di telinga kita,
kita harus peka, saudara-saudara. Ketika pada saat itu Petrus mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, pergilah, kita pergi ke seberang laut, lebih dalam lagi. Petrus mengiyakan, dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak, ikan yang besar-besar, ikan yang luar biasa. Ada suatu mujizat yang terjadi, ada suatu kemenangan yang terjadi pada saat itu. Yesus memenangkan seorang Petrus. Pada malam hari ini, saudara-saudara, kita sebagai hamba Tuhan tidak ada tujuan lain kita selain kita mencari jiwa. Jiwa untuk apa? Jiwa untuk dibawa kepada Tuhan, jiwa untuk dibawa dalam kerajaan sorga. Semakin banyak jiwa kita bawa, semakin kita tetap akan diberkati Tuhan. Semakin banyak jiwa yang kita bawa, semakin banyak jiwa yang kita terus bawa kepada Tuhan, kita akan lihat mujizat akan terus terjadi. Jangan pikir saudara berkata, saya hebat dalam berkhotbah, saya hebat dalam bermusik. Ingat saudara-saudara, ketika saudara berkata, ada orang berkata kepada saudara, Brur hebat main keyboard, Brur hebat main gitar, Brur hebat berkhotbah. Langsung katakan saudara, semuanya hanya karena Tuhan. Saya hebat. Yang saudara ketika dibilang begitu, saya bangga. Ini kan Rofi, saya hebat. Saya bisa memainkan gitar, saya bisa memainkan keyboard itu dengan luar biasa, saya bisa berkhotbah dengan luar biasa. Jangan saudara, semuanya kembalikan kepada Tuhan. Saudara berkata, semua hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena talenta yang Tuhan berikan kepada saya, hanya karena karunia yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya bisa seperti ini, saudara-saudara. Ini berkati Tuhan. Kita lihatlah, seorang Samaria ini, dia mencontohkan hal yang baik, dia mencontohkan hal yang untuk kita teladani, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Mungkin inilah saja firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan. Mungkin tidak panjang, karena waktu yang saat ini tidak memungkinkan. Ada banyak sebenarnya poin-poin yang harus dijelaskan di kisah ini, tetapi karena waktu, saya aminkan firman Tuhan pada malam hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang mengajarkan kami tentang belas kasihan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman yang kami beritakan saat ini, firman yang hamba-Mu beritakan, bukan hanya lalu begitu saja, tetapi semuanya memberkati setiap umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hamba karunia talenta yang luar biasa. Semuanya hamba kembalikan kepadamu. Ajarkan kami untuk terus mengasihi, ajarkan kami untuk terus belajar tentang yang namanya berbelas kasihan Tuhan, tanpa pamrih. Kami yakin dan percaya ada pertolongan-Mu yang ajaib dari surga yang Kau nyatakan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua hamba-hamba-Mu, Sekolah Alkitab Balikpapan Angkatan 46, kami yakin dan percaya, kami semua di tempat pelayanan, kuatkan kami, teguhkan hati kami, tambahkan iman kami, agar kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang hebat. Pakai kami secara luar biasa, pakai kami lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi. Semuanya kami kembalikan guna hormat, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa ucapan syukur kami kepadamu. Kami alaskan doa ini, kami tutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.